Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eli dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Zainida Putri Salsabila, kemudian ada rekan saya, Kirana Azahra, ada Nikita Eka Silviana, dan Talenta Ana Sufi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dampak Perkembangan Iptek dalam Bidang Ekonomi. Pada pembahasan ini, kami akan membagi menjadi 5 subbab, yaitu pengertian iptek, pengertian ekonomi, dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan iptek, dan yang terakhir adalah sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Kita mulai dari pengertian iptek. Iptek atau singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan suatu sumber atau wadah informasi yang akan meningkatkan dan menambah ilmu juga wawasan seorang dalam bidang teknologi. Peran iptek khususnya dalam bidang ekonomi ini dapat menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan akan mesin-mesin serta bahan bakunya. Kemudian ke pengertian ekonomi. Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memproduksi barang dan jasa. Ruang lingkup ekonomi meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Selanjutnya, dampak positif yaitu A. Semakin meningkatnya investasi penanaman modal asing di negara kita. B. Semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. C. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. D. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. E. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir F. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dampak negatif yang pertama, impor barang luar negeri karena perdagangan bebas yang tidak terbatas. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara dikuasai pihak asing karena mudahnya penanaman modal. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. 5. Sektor ekonomi subsidi berkurang, koperasi sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Kemudian selanjutnya E. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama yaitu memperkuat pasar domestik dalam negeri yang mendukung perekonomian rakyat. 2. Pertanian menjadi prioritas utama. 3. Industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri, tidak bergantung pada impor. 4. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia. 6. Mempererat kerjasama dengan negara berkembang untuk menghadapi kepentingan negara maju. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.